Baik, kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8? Alhamdulillah ya. Nah baik, jadi hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita masih tentang teks ulasan. Nah di sini ada tentang sedikit ya cuplikan resensi atau ulasan dari film Laskar Pelangi. Nah jadi kita baca dulu. Ustazah mau yang baca itu Elfa Zarina, coba dibaca. Produser. Sudah? Sudah. Baik, nah itu tadi merupakan cuplikan dari resensi atau teks ulasan tentang film ya, berupa film, yaitu film Laskar Pelangi. Nah anak-anak ustazah, seperti yang ustazah katakan minggu lalu, bahwasannya resensi itu terkandung di dalamnya itu sebuah penilaian. Yang namanya penilaian pasti ada penilaian tentang kelemahan maupun penilaian tentang kelebihan. Bisakah anak-anak ustazah menemukan penilaian pada teks ulasan tersebut? Siapa yang bisa menemukan ya, iya, iya betul, iya betul. Nah, ada nggak di situ penilaian yang kekurangannya? Apa kekurangannya?
Siapa yang bisa menemukan bahwasannya ada kekurangan yang tercantum pada resensi tersebut? Iya, benar ya. Jadi jawabannya adalah ketika si penulis mengatakan memang ini film lawas keluaran 2000 lah, 2008. Nah, jadi kalimat tersebut menunjukkan penilaian ke arah yang lemah, kelemahan ya. Nah, lalu di sini ada dia penilaian kelebihannya. Mana dia penilaian kelebihannya, Nana Ustazah? Iya, bagus ya. Nah, jadi itu jawabannya untuk kelebihan ya nampak ya semua di monitor. Ini tidak ada ruginya menonton Laskar Pelangi berkali-kali karena film ini memang beda dan berani melawan arus utama sinema Indonesia. Nah, jadi itulah tadi yang dimaksud dengan resensi atau teks ulasan. Ya. Nah, kalau ini tidak usah kita baca karena ini merupakan nyanyian ya, ulasan nyanyian. Jadi kita tidak usah baca. Nah, coba ya, ini kan kita mau tanya jawab aja. Yang bagian A ini, sebutkanlah judul-judul yang kamu ketahui berkaitan dengan jenis-jenis karya di bawah ini. Tuliskan pula isinya secara ringkas. Nah, untuk anak-anak ustazah coba yang pernah baca kumpulan cerpen, coba apa aja yang pernah dibaca kumpulan cerpennya. Kumpulan cerpen apa aja? Hah? Kap KPK? KKPK apa tuh? Oh iya, terus apa lagi? Judulnya. Pernah baca cerpen kan? Pernah nggak baca? Pernah kan? Masih ingat nggak judulnya? Kalau usaha pasti sering lah, karena kan guru bahasa Indonesia pasti belajar ngajar itu. Ya, kalau ustazah ada apa namanya? Banyak lah cerpen itu. Dulu kan kita kelas 7 itu namanya cerita pendek loh anak-anak ustazah. Waktu cerita apa namanya fantasi, fabel. Masih ingat kalian waktu kelas 7? Masih kan? Iya bisa. Walin Kundang itu dia bisa berupa dia memang cerita, tapi dia mengarah ke apa namanya ya? Karena dia punya bekas kayak gitu apa namanya legenda, apa namanya ya? Dongeng. Nah iya, jadi dongeng itu juga termasuk cerita Nana Ustazah ya, Wali Kundang ya kan. Lalu juga kan hari itu kita pernah waktu kelas 7 belajar cerita-cerita tentang si Belalang Sembah, masih ingat kalian? Belalang Sembah, baru keluarga Pip, keluarga Pip, Nataga. Nah tapi kan itu yang Nataga itu kan dia apa namanya fantasi ya. Banyak sekali sebenarnya cerpen-cerpen ini ya. Dulu waktu kelas 9 juga ada ustazah beberapa baca cerpen, tetapi suka ustazah sering membaca sebuah cerpen yang memang dia bertema kekeluargaan, pertemanan. Ada dulu di buku kelas 9 ya. Kalau misalnya kita masuk mungkin kita udah ke perpus ya. Kelas 9 di buku kelas 9 KTSP itu banyak sekali cerpen-cerpen yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Dia cerpennya itu nggak alay, cerpennya itu tentang keluarga, tentang pertemanan, ya kan? Jadi itulah. Pastinya anak-anak ustazah kan pernah baca cerpen atau pernah beberapa baca kutipan novel, lalu buku ilmu pengetahuan. Nah, mungkin kalau di sekolah ini kan pastinya kita sering membaca buku ilmu pengetahuan, ya kan? Buku ilmu pengetahuan apa saja yang pernah Anda baca? Coba. Wafik apa buku ilmu pengetahuan yang pernah dibaca? Tahu kan buku ilmu? Iya itu ilmu pengetahuan. Nah buku ilmu pengetahuan itu bukan hanya ada di sekolah aja. Yang misalnya kita baca sehari-hari juga bisa loh. Misalnya ilmu pengetahuan apa namanya tentang apa keagamaan bisa, ya. Coba ilmu pengetahuan selain dari sekolah pernah baca buku apa? Apa itu? Buku pengetahuan tentang apa itu? Ya, coba semua apa? Ada nggak simpan di rumah beberapa buku pengetahuan? Tadi si Zila udah ambillah satu, coba. Ustazah mau lihat dulu.
Karena nanti bisa jadi loh praktek kita ini adalah membuat ulasan dari buku pengetahuan. Ustazah mau lihat, coba dibuka kameranya semua ya. Ustazah biar nampak nih satu-satu. Ya, dibuka kameranya. Ada? Siapa yang punya bukunya lagi? Buku ilmu pengetahuan itu banyak, ya kayak buku bahasa Indonesia juga ilmu pengetahuan, ya kan? Buku-buku keagamaan gitu yang bisa menambah wawasan itu juga buku ilmu pengetahuan. Pasti ada di rumah, nggak mungkin nggak ada. Coba Rafifa apa? Udah dibawa itu bukunya? Coba tunjukin. Apa tuh? Dosa-dosa. Ya, dosa-dosa yang yang biasa, dosa-dosa yang dianggap biasa. Nah itu juga bisa. Lalu apalagi? Coba Rafifa, Ustazah mau lihat ada nggak di belakangnya resensinya? Resensi sinopsis. Nah ada kan? Kalian bisa nampak nggak? Rafifa nunjukin sampul belakang. Nampak nggak Rafifa nunjukin sampul belakang? Ini namanya sinopsis anak-anak Ustazah. Ya. Ini namanya sinopsis. Nanti kalau saya suruh buat resensi, inilah sinopsisnya dulu kita buat yang ada di belakang ya, di cover belakang. Oke, siapa lagi yang mau menunjukkan buku pengetahuannya? Ada lagi? Mana nak? Ayo dibuka kameranya ya. Maimuna, Tita, Canita, Safira, Dinda, buka kameranya. Jangan ada yang menutup. Apa itu Lutfi Akila? Lutfi Akila? Apa bukunya? Coba. Ada buku pengetahuan ya Lutfi Akila? Ada. Nabila nggak ada bukunya. Nah, apa tuh? 24 jam apa tadi Nabila? Mana kok hilang? Iya, itu juga bisa ya. Buku pengetahuan itu banyak anak-anak Ustazah. Jadi haruslah ada buku pengetahuan di rumah. Masa bacanya cerita pendek aja. Jadi itu penting ya selama daring ya, misal ada waktu luang atau sempatkan waktu untuk membaca. Nah oke. Kalau film, tahu nggak kalian? Pasti sering kalian nonton film kan? Iya. Hah? Beberapa ada ya, tapi dikurang-kurang ya anak-anak Ustazah ya. Nah, oke. Lalu ada drama. Nah kalau drama juga terlalu banyak cerita-cerita fiktifnya. Nah kita memang menghindari itu ya, drama itu nggak usah perlu kita buat ulasan. Album lagu itu juga apalagi, ngapain pula kita dengarkan lagu kan gitu ya. Nah jadi yang penting adalah kumpulan cerpen boleh, novel boleh, buku ilmu pengetahuan. Laskar Pelangi itu kan dari novel kan. Iya, jadi sebenarnya anak-anak Ustazah ada novel yang memang dia itu cerita tentang kehidupan, tentang pertemanan, pendidikan. Seperti novel-novel zaman dahulu. Ya, misalnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Salah Asuhan. Kalau kalian baca Salah Asuhan itu ya, mungkin sekarang itu memang itu kisahnya benar-benar tentang kehidupan adat istiadat di Padang. Tahu kalian Padang kan, Sumatera Barat kan? Nah, jadi Salah Asuhan yang misalnya mereka itu terlalu terikat dengan adat gitu, itu boleh. Tapi kalau novel-novel yang zaman sekarang ini, aduh hajab lah kita ya, tak usahlah kita perlu baca. Nah jadi itu anak-anak Ustazah. Ustazah sekarang tanya, kalau kalian punya buku di rumah, ada nggak buku yang paling kalian suka? Atau dari situ kalian bisa dapat inspirasi, ada nggak? Nah itu kalian dapat inspirasi dari situ. Iya, iya kan? Kalau Ustazah ada, pasti ada beberapa buku. Ustazah sebenarnya kalau baca itu mau cepat aja memang kadang-kadang. Tapi ada buku yang Ustazah suka, ya kan? Pasti Ustazah terinspirasi gitu, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau membuat ulasan, ya, ulasan itu tujuannya itu anak-anak Ustazah, kita akan mendeskripsikan bagaimana bagusnya sebuah buku tersebut sehingga banyak memberikan inspirasi. Nanti ya resensi ini akan kita buat sewaktu praktek ya, tapi praktek kan 2 minggu lagi. Jadi dipersiapkan baca-baca bukunya ya. Nah anak-anak Ustazah, sebelumnya Ustazah mau bilang kalau minggu depan itu jadwal kita mau ulangan harian. Jadi nanti untuk ulangan harian kalian baca aja tentang
teks persuasif, masih ingat kan tentang teks persuasif? Masih ingat Wafik? Masih ya nak. Jadi nanti insya Allah minggu depan kita akan ulangan harian ya tentang teks persuasif. Nah ini ya. Nah ini kita mau baca lagi nih bed. Tapi ini hanya sekedar contoh ya. Kita baca lalu kita cari apa aja sih yang dijelaskan pada ulasan tersebut. Coba Ustazah mau baca dulu. Nah kita baca ya. Ini sekedar contoh ya anak-anak Ustazah. Nih dia ada judulnya, ada bintangnya, sutradaranya. Nah jadi perlu diingat anak-anak Ustazah, ini namanya kan identifikasi yang ada di awal. Biasanya seperti ini, berbeda-beda. Kalau film itulah dia dibuat judul, bintangnya, sutradara, produser. Tapi kalau buku yang kita resensi ada nggak sutradaranya atau produsernya? Nggak ada, jadi itu dihilang ya. Jadi berbeda ya, setiap ulasan itu tergantung karya yang mau kita ulas. Pasti ininya berbeda anak-anak Ustazah. Kalau dia novel pun berbeda. Kalau dia misalnya puisi, bisa puisi yang dibuat ulasan itu pun berbeda. Ya, nah ini kita baca dulu. Ini ada film zaman dahulu kali nih. Coba yang baca si Loh kok jadi dikit orangnya. Ini orangnya yang hadir baru 26 ya. Yang nggak hadir rugi lah, itu rugi besar. Ya, buka kameranya ya anak-anak Ustazah. Coba Safira, ada Safira. Safira Q Asri, buka kameranya. Baca. Ada? Tolong dibuka kameranya ya. Oke Safira, silahkan dibaca bed ini judul bed. Tahu Wafik? Dah. Silahkan Safira. Mana si Safira ada? Gak ada dia. Tapi namanya ada. Safira, halo halo. Namanya ada, orangnya mana nih? Coba Syafina, mana Syafina? Syafina ada nggak nih orangnya? Buka kameranya ya. Ini yang usai panggilnya nggak buka kamera nih. Mana? Kok nggak ada di sini? Syafina mana? Oh iya ada. Baca Syafina. Kok di sini nggak muncul Syafina? Nah, ada baca, ada nampak muka anti. Ini judul bed itu nampak nggak? Udah silahkan. Iya, silakan nak baca. Lanjutlah sampai habis. Apa lagi, ha? Ya, silahkan.
Oh lah. Terus. Ekspresi yang jujur. Dah, lanjut. Mm-mm. Mm-mm. Dah. Oke. Nah, jadi anak-anak ustazah, jadi itu filmnya itu unik karena dia memang latarnya itu di rumah sakit jiwa katanya kan. Nah, jadi kita jangan contoh seperti itu. Jangan mau kita gila hanya karena dunia. Apa? Hanya karena apa? Jangan mau kita gila hanya karena dunia. Iya, apalagi gila karena cinta. Aduh, ya kan, nggak kali ya kan. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi, nah disinilah penulis memberikan penilaian terhadap film tersebut ya. Yang mana di film-film sebelum ini tuh tidak ada cerita yang mengangkat tentang apa namanya ya, latarnya itu rumah sakit jiwa secara keseluruhan atau alurnya itu pun ya memang apa namanya cerita tentang orang-orang gila ya, seperti yang dikatakan tadi banyak sekali orang penyebab orang gila tersebut ya, ada yang karena mengejar politik ya kan, ada karena ingin jadi dokter jiwa, ada yang ingin jadi perawat perawat dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ceritanya ya anak-anak ustazah. Nah, di sini ada nggak penilaian yang diberikan penulis terhadap film tersebut?
Ada, mana? Mana dia tuh? Yang mana ya kan? Yang ketiga ini. Oh iya, film B tampak istimewa karena pendekatan Ari yang unik dibanding sinetron. Nah ini kata unik itu sudah menunjukkan bahwasannya ya ini merupakan kelebihan ya anak ustazah. Lalu juga di sini ada nggak kalian lihat kelemahannya? Iya betul, iya betul. Jadi ada kata multitafsir di sini. Mana dia tadi? Ah, nih. Meskipun demikian, semua itu bersifat multitafsir. Multitafsir itu apa? Banyaknya makna penafsiran ya sehingga orang tidak bisa setiap orang itu tidak bisa mengapa ya maksud memaknainya itu dengan benar gitu saking bersifat multitafsir ya misalnya kita memandang cerita ini seperti ini tapi orang lain itu berbeda ya film itu itulah dikatakan bahwasannya film tersebut bersifat multitafsir memiliki banyak makna dan memiliki banyak arti ya. Mulai dari sini ya, ia justru melihat bed sebagai gambaran kian sempitnya ruang di masyarakat yang patut dijadikan tempat manusia untuk berkreasi. Satu-satunya ruang yang tersisa bagi Arya adalah rumah sakit jiwa. Tapi soal apakah ini pilihan yang paling tepat tentu tetap perlu dipertanyakan. Meskipun demikian semua itu bersifat multitafsir. Nah, ya kata multitafsir ini merupakan kalimat yang merupakan kelemahan. Ya. Nah, jadi paham anak-anak saya sampai di sini, ini kan tentang film. Kalau minggu lalu kita kemarin itu tentang misalnya ada novel kan, ini contoh filmnya. Nah, kalian bisa nggak menemukan sinopsis yang ada pada cerita tersebut? Tahu sinopsis kan? Ringkasan ceritanya. Ada nggak ringkasan ceritanya di situ? Iya. Iya, sampai mana sinopsisnya? Sampai ini kan? Pernah tercapai ini kan? Iya, sampai di sini. Jadi intinya kalau kita mau buat ulasan itu gampang loh anak-anak ustazah. Kita boleh lihat sinopsisnya itu, ya kita bisa buat sinopsisnya pakai bahasa kita sendiri yang kita baca, atau kita bisa mengambil sinopsis di belakang, ya, yang buku tersebut, ya yang kita baca, atau di belakang sampulnya ada sinopsisnya. Baik, sampai di sini sudah dipahami, sudah bisa memahami tentang ulasan film, ya, ya. Nah. Jadi ini anak-anak ustazah apa manfaat kita mempelajari teks ulasan ini? Pertama, kita akan menambah pengetahuan ya. Kenapa kita bisa menambah pengetahuan? Karena ketika kita sudah membuat ulasan pasti kita membaca buku kan? Pasti kita membaca, ya kan? Dengan membaca kita pasti akan menambah pengetahuan secara otomatis. Lalu akan meningkatkan pemahaman dalam menafsirkan suatu buku. Kalau kita mau membuat ulasan ya kan, dan orang membaca ulasan tersebut akan meningkat pemahamannya, dia menjadi tahu isi dari buku tersebut sebelum dia ingin beli atau miliki. Lalu yang ketiga akan memunculkan sikap apresiatif. Apa itu apresiatif anak-anak ustazah? Bagus. Jadi kalau kita menghargai orang, pasti kita akan melakukan suatu kebaikan, benar nggak? Pasti akan kita balas. Kalau kita mau menghargai kebaikan seseorang, pasti akan ada suatu hal yang kita lakukan berupa kebaikan. Nah, kalau di sini di ulasan kita akan mengapresiasi sebuah karya orang lain, bukan orangnya ya, tapi sebuah karya orang lain. Karyanya tersebut yang kita apresiasi, kita hargai. Dengan membuat sebuah teks ulasan, itu tandanya kita sudah mengapresiasi karya tersebut. Paham ya anak-anak ustazah? Karena apa? Kalau kita membuat ulasan tersebut, maka orang-orang akan terpengaruh ingin membaca karya tersebut karena kita mengajak atau kita di situ membuat kelebihan-kelebihan dari karya tersebut. Itu tandanya ya dengan teks ulasan kita bisa mengapresiasi suatu karya. Ya, entah karya lukisan, karya cerpen, film dan lain-lain. Lalu yang keempat, memperkuat daya kritis. Anak-anak ustazah tidak boleh lemot.
Ya tahu lemot kan? Tahu nggak? Lola, loading lama. Nah, anak-anak ustazah mulai sedini mungkin harus punya daya kritik yang kuat. Tapi ingat, daya kritik seperti ustazah bilang itu bukan untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi untuk daya kritik yang ada untuk menimbang baik dan buruk apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan. Itulah daya kritik, bukan untuk menjatuhkan orang lain anak-anak ustazah. Jadi dari kelas 8 sekarang harus punya daya kritik yang bagus, harus punya pandangan yang bagus. Paham ya anak-anak ustazah sekalian ya? Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi sekarang harus jangan lemot anak-anak ustazah. Jadi sekarang harus punya daya kritik yang kuat. Ya, bisa? Bisa ya? Pasti anak-anak bisa. Karena dulu ustazah itu orangnya lola ya kan. Tapi udah berubah lah. Masa kita mau lola aja? Kita harus cepat tanggap dan sigap. Oke, semangat ya anak-anak ustazah kelas 8 ya. Ya. Nah, jadi waktunya sudah habis ya. Nah, anak-anak ustazah sekalian, ustazah cukupkan pembelajarannya sampai di sini dulu ya. Minggu depan jangan lupa kita ulangan harian ya. Tetap jadi anak yang soleha, anak yang berbakti sama orang tua. Dan jalanilah proses cobaan ini dengan dengan lapang dada ya. Semoga kita nanti bisa dipertemukan kembali, kita bisa kembali ke sekolah ya. Oke, sekian dari ustazah. Sebelumnya kita baca dulu doa kafaratul majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.